Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopa Mulia dengan NIM 20045082 dari Program Studi Pendidikan Geografi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya untuk ujian akhir semester mata kuliah aplikasi bahasa Inggris yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Rahmanedi MPD. Berikut ini adalah hasil penjelasan saya, di mana tugas tersebut menentukan choose one of the following material or contents for your presentation. Read the material above according to your choice properly and correctly. Maksudnya adalah pilih salah satu bahan atau konten, kemudian dipresentasikan dan dibaca sesuai dengan materi yang dipilih. Untuk yang pertama, determine the main idea in the paragraph you choose and explain your reason throughout your video. So, yang artinya di sini menentukan main idea pada paragraf yang kita pilih. Number 2, read the meeting material. 14 about France recent land in the Western Europe, shown on the map as follows. A. Location and boundaries of French countries. B. The Pyrenees Mountains, the Alps Mountains, the Jura Mountains, the Vosges Mountains, and the Ardennes Mountains. And C. The Seine River, the Loire River, the Garonne River, and the Rhone River. Di mana di soal nomor 2 ini petunjuk soalnya adalah baca materi pada pertemuan 14 tentang Perancis. Kemudian tentukan lokasi dan batas Perancis tersebut. Kemudian tentukan juga di peta letak dari gunung-gunung dan sungai-sungai yang diminta. Kemudian explain about French influence of the world. Ceritakan, jelaskan pengaruh Perancis di dunia. So I will explain my answer about the question. Number 1, choose one of the following material or contents. Read the material and determine the main idea in the paragraph. I choose the material number 2. What is a mountain? A mountain is a land area that rises noticeably above the region around it and is much smaller at the top than at the base. A group of mountains is called a mountain range. A group of ranges from a mountain system. Several systems that are close together and have a similar origin make up a mountain chain. Sometimes people ask how high a hill must be to be called a mountain. There is no set height which separates mountains from hills. Usage depends on local custom. Mount Monadnock in southern New Hampshire is only 3,165 feet above sea level, but it rises noticeably above a low region. The Black Hills of South Dakota are 7,242 feet above sea level, but they are located on a high plain. Mauna Loa in Hawaii, measured from its base on the floor of the Pacific Ocean, is 30,000 feet high. Although its height above sea level is only 13,675 feet. More main idea in the text. A mountain is a land area that is noticeably above the region around it and is much smaller at the top than at the base. Karena menurut saya di
Kalimat pertama pada paragraf ini itu sudah memberikan gambaran umum tentang isi dari paragrafnya, di mana di sini menjelaskan mengenai apa itu pegunungan. Dan pegunungan adalah area daratan yang terlihat menonjol di atas wilayah sekitarnya dan jauh lebih kecil di bagian atas daripada dasarnya. Sehingga pada paragraf ini kalimat main idea-nya itu terdapat pada kalimat pertama. And number 2, read the meeting material 14 about France versus land in Europe shown on the map as follows. A. Location and boundaries of France's countries. Menentukan lokasi dan batas dari negara Prancis. Untuk lokasi Prancis sendiri, France officially, the French Republic is a transcontinental country predominantly located in Western Europe and spanning overseas regions and territories in the Americas and the Atlantic, Pacific, and Indian Ocean. Its 18 integral regions, 5 of which are overseas, span a combined area of 643,801 kilometers square and contain close to 68 million people as of July 2022. France is a unitary semi-presidential republic with its capital in Paris, the country's large city and main cultural and commercial center. Other major urban areas include Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, Bordeaux, and Nice. Dan untuk batas dari negara Prancis itu sendiri, yang pertama di sebelah utara itu berbatasan dengan Selat Channel, dengan negara Belgia, Jerman, dan Luxembourg. Dan di sebelah timur, negara Prancis itu berbatasan dengan Swiss, Italia, dan sebagian daerah atau wilayah negara Jerman. Kemudian di bagian selatan, Prancis itu berbatasan dengan Spanyol, Andorra, dan Laut Tengah. Kemudian di sebelah barat, Prancis berbatasan dengan Samudra Atlantik. Kemudian B, the Pyrenees Mountains, the Alps Mountains, the Jura Mountains, the Vosges Mountains, and the Ardennes Mountains. Itu menentukan letak gunung-gunung di negara Prancis. Yang pertama itu adalah Gunung The Pyrenees. Gunung Pyrenees ini merupakan pegunungan di Eropa Barat Daya yang membentuk perbatasan alami antara negara Prancis dan Spanyol. Pyrenea memisahkan semenanjung Liberia dari benua Eropa dan terbentang sekitar 430 km dari Teluk Biscay hingga Laut Tengah. Dan ini adalah penampakan dari Gunung Pyrenees. Kemudian Gunung Alpen. Gunung Alpen adalah sistem pegunungan tertinggi dan terluas yang terletak seluruhnya di Eropa, membentang sekitar 1.200 km atau 750 mil yang melintasi 7 negara. Pegunungan Alpen itu berada dari barat ke timur, Prancis, Swiss, Italia, Liechtenstein, Austria, Jerman, dan Slovenia. Dan ini adalah penampakan gambar dari pegunungan Alpen. Kemudian pegunungan Jura berada di sini. The Jura Mountain atau pegunungan Jura adalah pegunungan subalpine yang terletak tidak jauh di utara pegunungan Alpen Barat dan sebagian besar membatasi sebagian besar perbatasan Prancis dan Swiss. Sementara rentang Jura yang tepat terletak di Prancis dan Swiss, rentangnya berlanjut sebagai tabel Jura atau Jura tidak terlipat, Rafael Jura, atau dalam bahasa Inggrisnya Nordfault Jura, ke arah timur laut melalui Swiss utara dan Jerman.
Nah, lokasi pegunungan Jura di negara Perancis. Ini adalah penampakan dari pegunungan Jura. Selanjutnya adalah pegunungan Vosges. Pegunungan Vosges adalah rangkaian pegunungan rendah di Prancis Timur, dekat perbatasannya dengan Jerman, bersama dengan hutan Palatin di utara di sisi perbatasan dengan Jerman. Mereka membentuk satu unit geomorfologi dan pegunungan rendah dengan luas sekitar 8.000 km persegi. Ini membentang ke arah utara timur laut dari gerbang Burgundi, yaitu garis Beaufort, Ronchamp, Loire, ke cekungan Borstadt, garis Winwiller, Prostart, Volheim, dan membentuk batas barat daratan Rhine atas. Ini adalah pembentukan dari Gunung Vosges. Kemudian pegunungan Ardennes. The Ardennes atau pegunungan Ardennes ini juga dikenal sebagai hutan Ardennes atau hutan Ardennes. Adalah kawasan hutan yang luas, medan yang berat, perbukitan dan pegunungan terutama di Belgia dan Luxembourg, meluas ke Jerman dan Prancis. Secara geologis, pegunungan tersebut merupakan perpanjangan barat dari Eiffel. Keduanya dibesarkan sama zaman Givitian di Devonian, itu sekitar 342,7 hingga 347,7 juta tahun yang lalu. Seperti halnya beberapa rentang bernama lainnya dari rentang yang lebih besar yang sama. Ini adalah bentuk penampakan dari gunung Ardennes Mountain. Kemudian menunjukkan letak sungai yang ada di negara Prancis. Itu yang pertama ada the Seine River. The Seine River merupakan sungai sepanjang 777 km di Prancis Utara. Cekungan drainasenya berada di cekungan Paris, yaitu dataran rendah relatif geologis yang meliputi sebagian besar Prancis Utara. Kemudian naik di South Seine 30 km, barat laut Dijon di Prancis Timur, laut di dataran tinggi Langres. Kemudian mengalir melalui Paris dan ke Selat Inggris di Le Havre. Kemudian sungai ini dapat dilayari oleh kapal laut sejauh round 120 km dari laut. Lebih dari 60% panjangnya sejauh Burgundy dapat dinegosiasikan dengan tongkang besar dan sebagian besar kapal wisata. Dan hampir seluruh panjangnya tersedia untuk berperahu, rekreasi, kapal pesiar yang menawarkan wisata keliling tepi sungai di ibu kota Paris. Dan ini adalah bentuk dari sungai Seine yang ada di kota Paris. Kemudian the Loire River. Sungai Loire merupakan sungai terpanjang di Perancis dan terpanjang ke 171 di dunia. Dengan panjang 1006 km atau 625 mil, sungai ini mengalirkan air seluas 117,54 km persegi atau sebanyak 45.195 SQ mil, lebih dari 1/5 daratan Prancis. Sementara debitnya rata-rata hanya setengah dari Rhone. Dan ini adalah gambar dari sungai Loire yang ada di negara Prancis. Kemudian sungai Garonne River. Sungai Garonne adalah sungai yang ada di Prancis Barat, Daya, dan Spanyol Utara, yang mengalir dari pusat Pyrenees Spanyol ke muara Gironde di pelabuhan Prancis Bordeaux dengan panjang 529 km, di mana 47 km-nya berada di Spanyol, itu di Val d'Aran. Kemudian panjang totalnya mencapai 602 km jika termasuk muara Gironde antara sungai dan laut. Daerah cekungannya adalah 56.000 km persegi yang meningkat menjadi 84.811 km persegi jika sungai Dordogne
yang mengalir dari timur dan bergabung dengan Garonne di Bec d'Ambes untuk membentuk muara Gironde. Ini adalah penampakan dari sungai Garonne River yang ada di Prancis Barat ya. Kemudian Rhone River. Sungai Rhone adalah sungai utama di Prancis dan Swiss yang bermuara di pegunungan Alpen dan mengalir ke barat dan selatan melalui Danau Jenewa dan Prancis Tenggara sebelum mengalir ke Laut Mediterania. Di Arles, dekat muaranya, sungai terbagi menjadi Rhone besar dan Rhone kecil, atau dalam bahasa Prancisnya disebut Le Grand Rhone and Le Petit Rhone. Delta yang dihasilkannya itu membentuk wilayah Camargue. Nah, ini adalah bentuk dari penampakan sungai Rhone di negara Prancis. Kemudian, explains about French influence on the world. Menjelaskan bagaimana pengaruh negara Prancis di dunia. Frenchmen like Lafayette helped us in our American Revolution and fought bravely for freedom many times since then. The French Declaration of the Rights of Man ranks with our Declaration of Independence as a great statement of the ideal of freedom. The founders of many of the new nations, especially in Africa, were educated by French missionaries or at the Great University of Paris. The name of Pasteur and the Curies in science, Pindar and Rodin in art, Flaubert and Stendhal in literature, and Debussy and Ravel in music are some evidence of the French influence on culture and higher living standards. Itu maksudnya orang Prancis seperti Lafayette itu membantu kami dalam revolusi Amerika dan berjuang dengan berani untuk kebebasan berkali-kali sejak saat itu. Deklarasi Perancis tentang hak asasi manusia sejajar dengan deklarasi kemerdekaan sebagai pernyataan besar cita-cita kebebasan. Para pendiri banyak negara baru, terutama di Afrika, dididik oleh misionaris Prancis atau di Universitas Paris yang hebat. Nama Pasteur dan Curie dalam sains, Renoir dan Rodin dalam seni, Flaubert dan Stendhal dalam sastra, serta Debussy dan Ravel dalam musik adalah beberapa bukti dari pengaruh Prancis terhadap budaya dan standar hidup yang lebih tinggi. Demikianlah pengaruh negara Prancis di dunia. Baiklah, demikian hasil penjelasan saya terhadap jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah aplikasi bahasa Inggris. Mohon maaf atas kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.